Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat anak-anakku kelas 10 semuanya dari TKJ, RPL, MM, dan OTKP ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran untuk pelajaran seni budaya. Sekarang kita di semester genap ya. Untuk hari ini kita sudah masuk pada materi yang terakhir ya. Untuk seni ada 4 cabang kan. Yang pertama seni rupa sudah terlewati, yang kedua seni musik sudah terlewati, ketiga seni tari sudah kalian laksanakan. Sekarang yang keempat atau yang terakhir yaitu cabang seni teater ya. Baik, untuk 4 cabang ini 1, 2, 3 sudah kalian lewati. Artinya untuk semester 1, semester 2 sudah selesai materinya, sudah diberikan semuanya dan tugas sudah diberikan juga, akan tetapi tugas-tugas itu ternyata masih ada yang belum diserahkan kepada ibu ya, sehingga nilai kalian masih ada yang kosong dan itulah yang mempengaruhi nilai rapot kalian kemarin ya. Kemudian yang di semester genap ada seni tari, sama untuk cabang seni tari juga masih banyak di antara kalian yang belum menyerahkan tugasnya di semester genap ini. Nanti tambah lagi untuk cabang yang terakhir adalah seni teater ya. Baik, di pertemuan untuk hari ini Ibu ingatkan lagi kalian untuk selalu absen ya, jangan lupa absennya. Kemudian ikuti live streaming untuk seni budaya dari awal sampai akhir, karena nanti tugasnya akan Ibu berikan di akhir. Kalau kalian hanya sekedar absen terus keluar, tidak mengetahui tugasnya seperti apa, saat Ibu tagih tugasnya bingung lagi tugasnya apa ya. Bertanya sana sini, yang ditanya nggak tahu juga, sama juga, bohong ya. Oke, jadi ikuti dari awal sampai akhir. Nanti Ibu akan memberikan tugas di akhir live streaming untuk seni budaya ya. Kalian tetap di rumah, jangan lupa protokol kesehatan ya. Selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Maka dari itu silakan tetap di dalam rumah saja, atau di lingkungan rumah boleh deh ya, nggak usah kemana-mana, nggak usah bermain kemana-mana, kecuali hanya mungkin ke sekolah boleh hanya untuk mengumpulkan tugas. Oke. Untuk hari ini kita masuk ke materi seni teater ya. Untuk materi seni teater Ibu ambil dari KD 3.3 dan 4.4 ya. Yang 3.3 itu bahwa memahami perancangan pementasan seni teater sesuai konsep, teknik, dan prosedur. Dan untuk 4.4-nya adalah mementaskan berupa prakteknya ya. Mementaskan seni teater berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur. Artinya untuk materi seni teater ini idealnya ada materi kognitifnya ya, pengetahuannya, dan ada juga materi prakteknya, itu harus ya. Tetapi karena situasi pandemi seperti ini tentunya nanti apa yang tugas Ibu berikan tidak sesuai dengan harapan Ibu. Maksudnya tidak sesuai dengan harapan Ibu apabila kita belajar tatap muka. Oke. Kita masuk ke materi teater ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata teater, bahkan ada yang suka bermain teater juga, mungkin di SMP mengikuti ekstrakurikuler teater, mungkin ada ya. Atau mungkin juga ada yang mengikuti sanggar-sanggar teater di luar ya. Sehingga kalian mungkin sudah pernah mencoba menginjakkan kaki di atas panggung untuk bermain teater ya. Oke, sekarang kita akan mengenal pengetahuan tentang teater. Definisi teater ya. Kata teater itu berasal dari bahasa Yunani, teatron ya, yang artinya adalah tempat untuk menonton. Secara etimologis, teater itu merupakan gedung pertunjukan atau auditorium ya. Dalam arti luas, teater ini segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Itu di bawahnya ada gambarnya. Zaman dahulu teater dipertunjukkan di tengah itu yang lingkaran. Penontonnya berada di sekelilingnya ya. Begitu banyak penonton, mulai dari yang tingkat bawah sampai tingkat yang atas
Itu maksudnya apa bertingkat? Supaya semua bisa melihat, fokus ke arenanya atau ke panggungnya ya, atau ke teatron gitu ya. Dalam arti sempit, teater ada yang mengatakan sebagai drama, kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dengan medianya percakapan, dengan gerak dan laku ya. Baik, selanjutnya unsur-unsur teater ya. Maaf, pengertian drama dulu ya. Oke, drama berasal dari bahasa Yunani juga, draumai ya, yang artinya adalah berbuat, berlaku, dan beraksi. Berarti dari sikap kan, ya, bisa dengan percakapan juga ya. Kesimpulannya, drama adalah suatu perbuatan yang mengacu pada naskah lakon yang melukiskan konflik manusia dalam bentuk dialog yang dipresentasikan melalui tontonan dengan menggunakan percakapan dan action di hadapan penonton ya. Itu kesimpulan untuk pengertian drama ya, hampir sama dengan teater sebetulnya Maya. Baik, kita masuk ke unsur-unsur teater. Unsur teater ada unsur internal dan ada juga unsur eksternal. Unsur internal tuh yang apa aja? Yang pertama ada aktor, ada naskah, ada pentas, ada sutradara dan kostum ya. Aktor itu apa? Itu unsur utama dalam sebuah teater yang melakukan ya kan, yang berperan ya, yang dapat menghasilkan beberapa unsur melalui gerakan dan suara. Kemudian ada naskah. Naskah itu bisa disebut lakon dalam teater karena itu yang merupakan penunjang lahirnya unsur-unsur seperti aktor, pentas, sutradara, dan kostum. Dari naskah akan ketahuan untuk cerita seperti ini butuh aktornya berapa orang, ya kan? Butuh aktor antagonisnya berapa, pentagonisnya berapa, untuk sutradaranya, untuk propertinya, untuk kostumnya, pentas seperti apa yang dibutuhkan. Semuanya bisa terlihat dengan adanya naskah ya. Kemudian pentas itu merupakan satu unsur yang dapat menghadirkan keestetikan sebuah pertunjukan karena di situ seperti properti, tata lampu dan alat-alat lainnya semuanya ada di dalam pentas. Ya, peralatan atau properti yang dibutuhkan semuanya nanti akan ditampilkan, disiapkan di atas pentas ya. Kemudian sutradara, siapa tuh sutradara? Kalian tahu dong sutradara itu apa? Sering mendengar ya. Sutradara itu merupakan unsur yang mengarahkan semua unsur dalam sebuah seni pertunjukan. Dia yang mengatur ya. Dia yang mengatur, dia yang memimpin ya, dia yang membelah-belah naskah, misah-misah ya kan. Dia yang bisa mengarahkan aktor, yang bisa memunculkan ide-ide untuk suksesnya sebuah pertunjukan teater ya. Kemudian yang kelima adalah kostum. Kostum ini penunjang yang bisa memperkuat peran yang dibawakan. Nah, dengan adanya kostum ini tentunya nanti titik beratnya lebih ke teater tradisional ya kan. Karena kalau untuk kita bicara teater sehari-hari atau teater modern atau drama gitu kan, itu lebih menggunakan kostum apa adanya, kostum sehari-hari, kostum yang biasa kita pakai. Tapi kalau kita bicara kostum di sini tentunya kostum yang dikatakan yang dapat memperkuat peran yang dibawakan adalah lebih kuat, lebih masuk ke dalam teater tradisional. Contohnya kalau kostum raja seperti apa gitu kan, kostum prajurit seperti apa, kostum rakyat jelata seperti apa. Dengan melihat kostum sudah ketahuan karakternya, sudah terbaca karakternya. Belum lagi nanti didukung oleh unsur-unsur penunjang yang lain ya, seperti itu. Itu untuk unsur internal dari teater. Berikutnya adalah unsur eksternalnya ya. Unsur eksternalnya siapa aja? Ya, ada produser, ada direktur, ada stage manager, ada desainer, ada kru, ada sutradara juga, dan ada asisten sutradara. Ya, itu unsur-unsur juga yang mendukung ya suksesnya, terselenggaranya dari sebuah pertunjukan.
tidak bisa lepas dari unsur-unsur eksternal seperti ini ya. Di situ sudah tertulis semua. Untuk produser itu tugasnya apa, dia seorang produksi secara keseluruhan yang menetapkan personalnya atau petugasnya, untuk biayanya, untuk program kerja, fasilitas dan sebagainya ya. Kemudian ada koordinator pelaksanaan pementasan, khusus koordinator, ada pemimpin untuk di panggungnya, dia yang mengatur ya. Kemudian ada desainernya yang menyiapkan aspek-aspek visual ya, untuk setting, properti, lighting, kostum dan sebagainya ya. Kemudian untuk kru-kru itu apa, membantu apa ya, membantu semuanya, membantu sutradara ya, membantu untuk yang desainernya begitu. Sutradara juga di sini ada lagi, dia yang memilih naskah, aktor, melatih dan sebagainya ya. Kemudian asisten sutradara membantu, tentunya membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sutradara dalam sebuah pementasan teater. Oke, lanjut kita masuk ke pembagian teater ya. Yang tadi Ibu katakan ada teater tradisional ya. Ini ada pembagiannya. Jadi pembagian teater ada dua. Yang pertama berdasarkan jenisnya, dan yang kedua berdasarkan bentuknya. Teater berdasarkan jenisnya ada teater boneka, ya, ada teater musikal, ya, ada teater gerak, ada teater dramatik, dan ada teatrikalisasi puisi, atau biasanya mengenal musikalisasi puisi, gitu ya. Kemudian kalau berdasarkan bentuknya ada teater tradisional dan ada teater modern. Nah, kembali ke tujuan pembelajaran, bahwa yang kita pelajari di sekolah itu kita masuknya adalah ke bentuk teater yang tradisional, arahnya ke sana. Jadi ketika tadi di KD-nya ada 2, KD 3.3 dan 4.4 itu ada pengetahuan dan ada praktik. Tentunya untuk pengetahuan itu mempelajari keseluruhan semuanya, dan untuk praktiknya itu idealnya adalah siswa menampilkan teater tradisional, ya kan, itu idealnya. Tetapi karena di masa pandemi seperti ini, maka di KD tadi Ibu hanya menyebutkan 2. Ibu tidak Ibu lampirkan, tidak Ibu masukkan untuk KD yang mewajibkan kalian, yang menuntut kalian untuk bisa menampilkan sebuah karya seni teater tradisional ya. Tapi nanti tetap ada tugas dari Ibu, disimak saja ya, nanti tugasnya di belakang. Oke, kita lanjut ke teater tradisional ya. Kita masuk fokus ke teater ini ya. Untuk teater tradisional kita baca di sini ada beberapa, Ibu ambil contoh teater tradisional yang ada di wilayah Nusantara atau di Indonesia. Ada wayang ya, ada wayang dari Jawa dan Bali. Ada makyong dari Melayu, ada drama gong dari Bali, ada randai dari Minangkabau, Sumatera Barat, ada mamanda dari Kalimantan Selatan, ada longser dari Jawa Barat, ada ketoprak dari Jawa Tengah, ada ludruk dari Jawa Timur, ada lenong dari Betawi, Jakarta, dan ubruk dari Bali. Tentunya masih banyak lagi teater-teater tradisional yang ada di sekitar kita ya. Itu hanya sedikit contoh, sedikit gambaran demikian ya. Baik, kita coba melihat untuk satu persatu dari contoh ini. Yang pertama dari yang makyong, ini merupakan teater tradisional masyarakat Melayu yang dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha ya. Berarti teater ini sudah jauh-jauh, udah lama sekali hidup di lingkungan masyarakat Indonesia. Itu contohnya teater tradisional masih menggunakan alat musik ya sebagai pengiringnya. Itu yang dengan adanya musik ini bisa menghidupkan suasana, ya kan? Bisa menambah nuansa ya, nuansa kedaerahannya. Oke. Yang kedua, drama gong. Ini merupakan kesenian dari Bali yang diciptakan dengan memadukan unsur drama modern dan unsur tradisional. Nah, di sini untuk drama gong sudah memadukan unsur modern dan tradisional, artinya kesenian ini belum terlalu tua ya. Masih bisa dikatakan masih muda atau kekinian ya, karena tidak melepaskan unsur-unsur yang ada di masa sekarang. Dilihat di situ dari kostum ya. Dari kostum sudah kelihatan
Untuk laki-laki perbedaan dengan perempuan itu hanya membedakan laki-laki dan perempuan. Kita belum membedakan untuk kedudukan ya, untuk peran ya. Yang berikutnya ada randai kesenian dari Minangkabau Sumatera Barat. Ya, ini kesenian dari Minangkabau kelihatan di layar ya. Selain dari kelihatan rumah gadangnya, dari kostum juga kelihatan. Ada kostum untuk laki-laki dan ada kostum untuk perempuan. Kalau kita lihat di sini, ini mereka melakukan gerakan-gerakan, semua melakukan gerak. Artinya ini bukan teater yang di atas panggung ya seperti drama, tetapi ini arahnya lebih ke teater kayak musikal gitu ya. Kalau dalam seni tari disebutnya drama tari gitu ya. Jadi mereka bermain peran sambil melakukan gerakan-gerakan tari, walaupun menarinya bukan menari sebagai seorang penari, tapi selalu melakukan gerakan-gerakan yang diiringi dengan musik ya. Kemudian ada Mamanda dari Kalimantan Selatan. Kesenian ini mirip dengan lenong yang ada di Betawi ya, karena ada interaksi antara pemain dengan penonton, jadi rame ya kan. Meriah seperti itu. Dari sini kalian bisa melihat kostumnya saja, karena kita tidak bisa mendengar suara ya. Hanya dengan melihat kostum terlihat perbedaan, terlihat karakter, apalagi dengan posisi pemainnya. Dengan melihat posisi pemainnya kelihatan yang berperan sebagai tokoh yang mana, yang berperan sebagai pemain pendukung ya, yang mana. Oke. Kita lanjut. Ada lenong di sini yang berasal dari Betawi atau Jakarta ya. Lenong dibedakan menjadi lenong Denes cerita raja dan pangeran dan lenong preman cerita rakyat jelata ya. Kalau untuk lenong ini kalian mungkin sering melihat yang lenong cerita rakyat jelata mungkin ya, yang sering kalian lihat di televisi ya. Ini sayang kok fotonya tidak muncul di sini. Baik, ada ya. Itu contohnya ya. Itu kita bicara tentang cerita lenong yang raja dan pangeran karena kita lihat dari kostumnya ya. Baik, selanjutnya ada yang sebelah kanan itu adalah yang cerita rakyat jelata ya. Dari kostum sudah bisa kita membedakan. Walaupun kita tidak tahu ceritanya, minimal dengan adanya kostum kita sudah bisa membedakan mana lenong Denes, mana lenong yang preman ya. Berarti tadi untuk unsur-unsur masuk di sini kostumnya ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke longser. Longser ini berasal dari Jawa Barat ya. Kata longser itu berasal dari kata melong atau melihat dan seredet atau tergugah, yang artinya orang yang menonton akan tergugah ketika menonton teater ini gitu ya. Ini contohnya, contoh pemain longser ya menggunakan kostum tradisional. Berikutnya ada ketoprak yang berasal dari Jawa Tengah. Ketoprak pertama kali dipentaskan pada tahun 1909. Ketoprak hanyalah permainan orang-orang desa yang sedang menghibur diri dan menabuh lesung di bulan purnama yang disebut gejogan ya. Awalnya seperti itu awal ketoprak di era 1900-an ya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring kemajuan zaman, ketoprak yang awalnya hanya untuk permainan ya kan, hanya dengan menabuh lesung, sedikit demi sedikit menjadi sebuah pertunjukan panggung ya, menjadi sebuah pertunjukan di atas panggung dengan tampilan yang bisa kalian lihat fotonya di situ ya. Ketoprak itu identik dengan cerita kerakyatan masyarakat Jawa dan mereka menggunakan kostumnya adalah kostum tradisional Jawa.
ceritanya sama, ada yang menceritakan tentang kalangan raja atau bangsawan dan juga menceritakan kalangan rakyat jelata. Dan cerita ini bergabung menjadi sebuah sajian ya. Sajian dalam sebuah cerita ada bangsawan, ada rakyat jelata begitu ya. Berarti menceritakan tentang masyarakat pada zaman dahulu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, Ludruk yang berasal dari Jawa Timur. Ini bercerita tentang sketsa kehidupan masyarakat yang dibumbui dan perjuangan melawan penindasan. Nah, untuk ludruk ini ada ciri khasnya sebetulnya ya. Kalau ludruk itu ciri khasnya sebetulnya ada nanti pemain yang menggunakan menggunakan gerakan-gerakan ya, gerakan-gerakan ciri khas ludruk, menggunakan apa ya? Ada gelang di kakinya. Karena pemain ludruk ini semuanya adalah laki-laki, pemainnya semua laki-laki untuk ludruk. Jadi pemain ludruk ini juga mereka menggunakan kostum tradisional, tapi ada satu tokoh ya, satu tokoh yang nanti dia akan menampilkan gerakan-gerakan ciri khas tradisionalnya, menggunakan kostum daerah Jawa Timur, bahkan menggunakan gelang di kaki yang akan digerakkan itu kaki sehingga mengeluarkan bunyi yang khas ya. Berikutnya ada Arja yang berasal dari Bali juga ya. Tadi di awal sudah ada drama gong dari Bali, yang sekarang kedua ada Arja. Merupakan teater yang bersifat kerakyatan, penekanannya pada tarian dan nyanyian ya. Artinya untuk teater ini lebih ditekankan adanya gerakan dan suara ya. Gerakan-gerakan tari dan suara. Biasanya juga mengambil lakon dari Gambuh ya. Dari kostum terlihat juga itu kostum tradisionalnya, ya kan? Antara laki-laki dengan perempuan. Walaupun sama-sama menggunakan kain, tapi tetap ada ciri khas tertentu yang membedakan kostum untuk laki-laki dan kostum untuk perempuan. Oke ya. Yang berikutnya ada Kemidi Rudat, adalah teater tradisional dari Nusa Tenggara Barat ya, yang menyajikan drama yang dikombinasikan dengan nyanyian dan tarian. Dialognya berupa pantun. Berarti ini mirip-mirip juga dengan yang ada di Melayu ya, yang dialognya menggunakan pantun ya. Tetapi di sini mereka mengcombine ya antara nyanyian dan tarian. Terlihat di situ fotonya ya. Oke, untuk materi tentang teater sudah cukup ya. Sekarang Ibu akan sedikit mengulas yang nanti Ibu akan arahkan kepada tugas yang harus kalian laksanakan ya. Tadi kita sudah belajar mengenai teater. Ibu kembali ke ini deh. Ibu kembali ke unsur ya. Unsur-unsur teater. Sebentar, kita kembali. Unsur teater ya. Ada unsur internal dan ada unsur eksternal. Oke, tadi ada aktor, naskah dan sebagainya ya. Oke, jadi begini, untuk materi seni teater ya, nanti kita waktunya terbatas karena untuk PJJ di bulan Ramadan ini kita pertemuan hanya 3 kali ya, kalau tidak salah hanya 3 kali. Kemudian kita nanti akan nyambung lagi setelah Lebaran ya. Artinya untuk materi teater, tugas praktiknya tentunya membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Maka di awal pertemuan ini Ibu langsung memberikan tugasnya supaya nanti untuk selanjutnya kita kalian tinggal konsultasi saja sampai nanti akhirnya fix dan kalian bisa mengumpulkan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk unsur internal, tugasnya teater. Tetapi di masa pandemi tidak mungkin teaternya itu dalam bentuk berkelompok dalam sebuah ruangan atau di atas panggung ya. Jadi yang Ibu minta di sini teater individu. Artinya kalian berperan, kalian hanya sebagai aktor saja ya. Kalian hanya sebagai aktor, berperan apa? Nah, untuk materinya tentu harus ada naskah dulu. Berarti tugasnya 2. Tugas yang
kognitifnya kalian membuat naskah pendek. Ya. Yang kedua, tugas psikomotornya baru kalian acting. Sendiri di rumah, silahkan acting di dalam kamar, nggak ada yang melihat. Ya. Bisa kalian ekspresif semaksimal mungkin, nggak ada yang melihat, nggak perlu malu ya. Yang melihat hanya ibu nanti saat kalian mengumpulkan tugasnya. Oke, jadi tugasnya ada dua. Yang pertama adalah membuat naskah dan yang kedua tinggal kalian praktekkan. Nah, untuk pembuatan naskah ini ibu bilang tadi adalah naskah pendek atau naskah simple ya. Jadi tidak perlu naskah yang seperti kalian pernah melihat atau pernah membaca bahwa naskah itu ada sinopsis, ada segala macam, ada percakapan sekian banyak orang ya. Tapi yang ibu minta di sini adalah kalian hanya perlu membuat judul ya, judul saja, kemudian setelah judul diikuti dengan sinopsis ceritanya seperti apa, dan yang terakhir adalah untuk naskahnya. Nah, karena kalian sendiri maka kalian bisa mencari ide, terserah idenya apa ya, supaya kalian nanti bisa eksplor di situ. Tapi tentunya itu bercerita. Artinya apa yang nanti kalian bawakan ketika acting sendirian gitu ya, itu tidak hanya asal bicara ngalor ngidul ya, bicara tidak jelas sembarangan, tidak, tapi itu kalian ucapkan sesuai dengan naskah yang sudah kalian buat. Nggak perlu panjang-panjang. Yang penting bisa mengeluarkan, bisa menunjukkan karakter sesuai yang kalian inginkan yang ada di naskah. Contoh, ibu kasih contoh paling gampang ya. Misalnya kamu kasih contoh yang paling gampang, kalian berperan menjadi seorang yang stres ya. Pura-pura berperan menjadi orang stres kamu. Orang stres seperti apa sih? Nah, itu diceritakan dulu. Kamu bikin naskahnya itu harus jelas. Kasih judulnya apa? Judulnya terserah apa yang hubungannya dengan stres tadi. Kemudian kamu tulis sinopsisnya. Itu menceritakan tentang diri yang stres tadi itu. Bagaimana tuh ceritanya, latar belakangnya dan sebagainya. Tapi simpel saja ya. Kemudian baru masuk ke naskah. Nah, ketika masuk ke naskah itu baru kalian itu tulis apa yang akan kalian sampaikan di situ. Saat acting menjadi orang stres. Itu karakter ya. Kemudian saat kalian acting orang stres, ya silahkan penampilannya seperti apa, ya kan? Ekspresinya didukung dengan mungkin kostumnya boleh, nggak masalah. Didukung dengan make up yang menunjukkan wajah-wajah kelihatan ya. Kemudian atau mungkin yang berantakan seperti apa, nah, itu contoh. Contoh itu contoh yang miring-miring gitu ya. Contoh yang serius apa? Bu, saya pengen acting menjadi seorang guru. Silakan. Pura-pura menjadi seorang guru. Ya gimana penampilan seorang guru? Ya kan? Silakan kalian eksplor di situ. Kalian cukup di dalam kamar mungkin untuk syutingnya sendiri, nggak perlu malu ya. Yang penting apa yang ibu minta tadi ada tugas kognitif dan nanti diikuti dengan tugas psikomotornya atau prakteknya. Oke, batas waktunya sampai kapan nanti ibu akan beritahu untuk batas waktu pengumpulan, karena ini juga ibu masih konfirmasi dulu ya kepada pihak sekolah untuk PJJ sampai kapan, untuk kepastian jadwalnya sampai kapan ya kan, karena nanti ibu memberikan waktu ternyata meleset ya, lebih baik nanti ibu sampaikan di belakang. Dari awal, dari sekarang kalian sudah mulai menyiapkan untuk membuat naskah. Selesaikan dulu naskahnya, setelah itu baru kalian berlatih untuk persiapan membuat video teater ya, teater pribadi, individu ya. Silahkan. Terus seandainya ada mungkin di antara kalian yang menginginkan, ibu saya ingin bikin teater yang sesungguhnya, artinya berkelompok, bukan sendiri, bukan pribadi, bukan individu, tapi berkelompok. Gimana Bu? Boleh? Boleh, tapi bukan berkerumun ya, tidak berkerumun.
Seperti apa berarti teaternya? Tetap naskah dibuat, pembuatan naskah tetap ada yang berperan sebagai A, B, C, D, E misalnya kan, ada 5 orang misalnya, ada yang berperan sebagai bapak, ibu, anak, teman, dan siapalah misalnya 5 orang. Tapi saat syuting tidak boleh dalam satu tempat atau satu ruangan. Silahkan kalian syutingnya di rumah masing-masing, tapi diedit nantinya. Nah itu ribet. Nah ya, hasilnya bagus-bagus. Kalau yang pinter mah bagus. Ya, kan lebih enak. Ada yang bilang seperti itu kemarin, bukan enak kalau rame-rame. Iya, ibu juga tahu. Tapi prosesnya yang ribet. Silahkan kalau kalian mau seperti itu, boleh seperti tadi, seperti kemarin ya, tugas menari, iya kan? Tugas menari ada yang bagus, menari berlima, menari berempat, tapi syutingnya di rumah masing-masing, kemudian disatuin, ya, disatuin, diedit kan? Nah, ngedit supaya bisa pas, supaya gerakan yang si A, si B, si J, si D semuanya bisa membaur menjadi satu sesuai dengan musik yang ada. Itu kan ribet ya. Agak susah, tidak semua anak bisa mungkin, tapi seandainya ada yang bisa menginginkan seperti itu, silahkan. Tetap aja, kalian aktingnya kan sendiri-sendiri, tetap aja penilaiannya individu. Karena aktingnya sendiri-sendiri di rumah, baru digabung. Biar seru Bu, ada ceritanya, ya, boleh silahkan. Ya. Tetap penilaian individu. Walaupun kita nanti misalnya pembelajaran tatap muka, seandainya ada penilaian teater, penilaian tari, walaupun kalian tampilnya berkelompok rame-rame, tetap nilainya ada nilai individu ya. Jadi silahkan kalian boleh pilih mau berkelompok atau mau sendiri, sama aja nilainya sama, yang penting tugas dikumpulkan ya. Mulai hari ini ibu sudah memberikan tugas, berarti untuk selanjutnya kalian langsung bekerja. Ingat, nilai semua ibu simpan, nilai harian, nilai tugas semua disimpan. Nilai-nilai itu nanti yang akan mempengaruhi kalian untuk kenaikan kelas. Yang kemarin di semester ganjil masih kurang nilainya, masih ada yang di bawah KKM, itu kenapa? Karena kalian tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas. Bukan saya ikut meet-nya Bu, saya ikut UAS-nya, UAS dan meet ikut, tapi tugasnya 0 ya, maka nilainya di bawah KKM ya kan. Ini bukan sekolah ujian saja, bukan sekolah meet saja ya kan, ada tugas-tugas harian yang menuntun, mengarahkan kalian ke sana ya. Butuh prosesnya itu yang berat, yang mungkin kalian lalai itu di prosesnya, belum mengerjakan, besok lagi sampai akhirnya lupa. Pada saat ibu minta sudah habis waktu, baru kalian kelabakan nilai rapotnya di bawah KKM ya. Silahkan yang kemarin nilainya di bawah KKM, ada yang sudah menghubungi ibu, tapi banyak juga yang belum menghubungi ibu. Ibu menunggu, nggak ada yang tidak ada inisiatif untuk menghubungi gurunya ya. Silahkan. Kalau kalian tidak berusaha untuk menghubungi ibu, berarti nilai tidak akan berubah. Nilai bisa berubah seandainya ada itikat baik dari kalian untuk menghubungi ibu, kemudian untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Ya, wali kelas sudah menyampaikan di grupnya masing-masing, tapi siswanya diam saja, ibu juga diam saja. Sampai nanti saatnya kenaikan kelas tetap seperti ini, ya ibu angkat tangan. Jangan salahkan ibu kalau misalnya nanti nilai seni budaya banyak yang di bawah KKM, tidak tuntas. Oke? Ibu sudah memberikan waktu yang sangat panjang, tapi tetap masih ada yang lalai, masih ada yang cuek, masih ada yang mengabaikan. Ya sudah, kalau kalian mengabaikan, ibu juga sama. Karena ibu bisa memberikan nilai kalau ada action dari kalian. Nggak ada action, ibu nggak bisa bergerak. Nggak mungkin ibu menilainya tanpa ada bukti ya, tanpa ada bukti fisik nggak bisa. Selama ada action dari kalian berupa tugas kognitif dan praktek, baru ada nilai. Oke? Ya, oke, ibu tunggu itikat baiknya. Jadi untuk hari ini yang pertama,
materi teater sudah Ibu berikan, kemudian tugasnya sudah Ibu berikan, dan yang terakhir masalah nilai sudah Ibu ingatkan. Ya, seandainya sampai nanti wali kelas minta lagi ke Ibu, ternyata kalian belum ada gerakan untuk perbaikan, ya wassalamualaikum. Ibu nyerah, ya. Oke. Untuk hari ini cukup sekian. Selanjutnya nanti kita ke GCR, ya. Untuk tugas-tugasnya kalian apabila sudah siap untuk naskah langsung ke GCR saja. Ibu akan menyimpan semua nilainya. Ada yang kemarin komplain, Bu, kok tugas saya nggak dinilai, kata siapa nggak dinilai, hanya Ibu nggak munculkan di sana. Ibu langsung simpan tugasnya, ya. Ibu tidak munculkan di sana. Ada beberapa kelas yang Ibu munculkan, tapi ada yang tidak. Oke, artinya semua tugas yang kalian sudah kumpulkan, semua sudah dibaca, semua sudah dinilai. Ibu masih menunggu tugas-tugas yang lain, ya. Bagi kalian yang masih perlu konsultasi, masih perlu bertanya mengenai tugas, hubungannya dengan tugas, silahkan nanti langsung di Google Classroom saja, ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap kalian di rumah, tetap sehat, ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Apalagi ini bulan Ramadan, ya. Harus dijaga, jangan keluyuran. Yang tarawih malam langsung main. Pagi ada yang sholat subuh langsung main, ya, tolong dihindari. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.